itu. Jadi aku Lupa masuk direkam. lagi di satu. Harganya di Oke. 8.000. Oh tadi sorry, tadi jualnya tuh di 9 ribuan di sini. Terus yang Di awal itu di 1.900. Agustus jual di 9 Iya 89. Belinya 89. Sekitar sini ya. beli lagi 87. Tokonya. Iya, beli lagi di akhir bulannya 87 karena dia mulai bagus sih si MA-nya ini. Ini ya, ini udah mulai Nah, ngurut. itu kebalik tiga loh. Di 1 September kebalik tiga loh. Dan bentar kok, Price ada di bawah kembar. 1 Kembar September. ada di bawah ungu. Oh bukan, aku salah baca alasan. Ini mendadak volume naik, walaupun memang MA-nya lagi kusut dan juga MA 60 sama 20-nya masih sideways. Hmm, Ya, ini memang masih kusut banget. Cuman nih volumenya aku lihat orang-orang udah naik. banyak beli banget ya. Jadi di sini aku take risk sih, di sini. Jadi Belum aku tentu ambil. sebetulnya. Kenapa? Sebetulnya belum tentu. Gimana kok? Jadi volume naik itu Heeh. belum tentu bahwa itu eh, titik bagus buat masuk. Iya benar, benar. Aku pakai tulisnya FOMO. Iya. Iya, iya. Jadi Ini kan kalau aku jadi isi latihan ini pakai masih psikologi aku yang sekarang gitu ya kok ya. Eh, ya udah nggak apa-apa. Plus plus aku combine ilmu dari Ko Martin. Soalnya kalau Hmm, aku bikin idealnya gitu aku nggak yakin ya kok karena kan paling susah itu psikologis ya, bukan belajar teknisnya. iya, Makanya aku betul. juga combine sama diri aku yang sekarang. Oh, aku nih orangnya masih ada FOMO-FOMOnya ngelihat ada orang dari 4M transaksi sebelumnya tiba-tiba jadi 40M kan 10 kali lipat. Ya udah disitulah aku masuk Nah, di tanggal kalau satunya. kalau Cilina Cilena mau mau ngikutin volume, itu Mm-mm. jangan lihat yang dadakan naik. Hmm, oke. Eh, ininya boleh tolong di closein dulu nggak? Iklannya. Boleh. Hmm, aku mau coret-coret. Pak Martin, cara ngelihat volume tuh dari mana sih? Ini nih volume di bawah, tambahin volume aja. Indikator volume. Oh, yang garis-garis mentung ini. Mm-mm. Kalau kelihatan angkanya berapa yang beli segala macam, nggak ada ya, nggak ketahuan ya. Nggak ada. Sebab di saham Indonesia itu kita baru bisa ngejual kalau ada yang beli. Jadi beli sama jual itu pasti sama Oh, gitu. oke oke. Nah, kalau kalau Ci Lina mau ngelihat volume, yang dilihat bukan volumenya tapi trennya nih ya, garis rata-ratanya. Kalau garis trennya naik atau volumenya rata-rata eh volumenya udah beberapa hari di atas rata-rata tuh berarti lagi aktif. Oh, sebentar ya kok. Ini aku screennya ke collapse. Udah lama banget nggak pakai Zoom. Atro deh. Show meeting ya. Udah muncul lagi belum? Oh, ini udah show meeting. Terus habis itu. Tadi Ko Martin nyoret-nyoret ya? Enggak, udah aku hapus. Belum. Oh, udah hapus. Oke. Udah aku hapus. Harusnya lihat tren apa tadi kok? Sorry. Nih, jadi ntar, eh, aku lagi bingung dari kemarin mau ubah warna gimana ya. Nggak bisa merubah warna. Ya udah. X. Sebentar. Ini volume di bawah. Di Februari. Ini di Februari nih. Pertengahan, pertengahan Februari. Kan dia udah mulai naik ke atas. Itu. Ke atas rata-ratanya tuh. Beberapa hari ada di atas rata-rata kan. Februari 2022. Iya, Februari 2022 akhir. Oh, volumenya. Ya. Heeh, volumenya kan ada di atas rata-rata beberapa hari tuh. Mm-mm. Itu Betul. artinya pasar
lagi aktif. Hmm. Nah, pasar lagi aktif, ya kalau nempel-nempel begini, ini bisa dropnya drop banget. Apalagi di sini volumenya gede nih. Di awal Maret kan volumenya gede tuh. Ya, betul. Heeh. Nah, itu siap-siap kalau dropnya dalam. Hmm. Gitu. Terus Yang ini mana? kan Pak trennya Martin naik nggak nih. kelihatan yang mana Pak? Hitam soalnya sih Komartin Hitam. warnanya. Atau enggak si Lena ganti itunya deh. Ganti layarnya setting, Setting. ke setting di atas kanan, kanan atas ada logo. Nah, itu tuh Ah, sebelah yang sebelah sebelah kirinya publish. Nah, satu lagi, Sebelahnya. Kalau lagi kelewat, kelewat. ke kiri lagi, ke kiri lagi. Nah, Nah, itu dia. klik di situ. oh, oke. Nah, ke turunin di bawah deh. Bukan sisi kanan. Nah, sisi kanan bisa scroll ke bawah atau naikin ke atas. Ada nggak? Eh, oh, atau yang satu lagi. Coba yang satu lagi. Yang status lain atau pindah? Bukan yang setting, tapi yang Ini satu lagi. close ya? Ya, Oh, itu enggak. close aja dulu. Sebelahnya lagi. Ini yang gambar petir. Iya, coba yang gambar petir apa? Oh, bukan. Bukan. Tunggu, 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 tunggu. Di sini nih tadi Pak Rio, Pak Martin. Oh, Yang situ, Iya, oke. iya. garis hitam nih. Oh, oh. Nah, crossing merah Ntar, hijau. ntar. Ntar, aku cari dulu ini. Buat merubah itu setting kanvas. Oh, ke setting terus kanvas. Setting yang tadi, ya, setting. Background. Kan. Kanvas. Kanvas. Nah, ya, kanvas. Ini Nah, kan pas. backgroundnya ubah warna putih aja. Di atas ada background. Nah, nggak apa-apa itu putih. Nah, dah. Nah, sebentar aja dulu. Nah, gitu. Jadi, udah gitu, trennya kan naik tuh dia. Mhm. Trennya kan naik nih. Terus garis trennya kan naik. Set, nih, trennya naik kan. Ya. Nah, ini naik. Berarti trennya emang lagi kuat. Yang Kuat. Gitu. Kalau yang dilihat garis biru itu Pak ungu ya, Pak Martin ya? Garis ungu yang ada di volume. Oke, oke. Bukan bukan catnya ya. Bukan. Jadi yang di volumenya. Ini kan garisnya naik tuh. Nah, itu berarti trennya ya makin lama makin kuat. hmm, Trennya makin lama makin kuat. Nah, sebetulnya di titik ini nih bisa masuk karena volumenya kan kuat. yang sebelumnya itu. Mm-mm. Ini berarti di harga ini nih. Nih. Si MA merah, merah kan udah balik ke atas kan. Ya, Merahnya, ya crossing pas. crossing Pas si masuk. hijau ya. Pas crossing si hijau kan, itu sebetulnya Mm-mm. bisa masuk, tapi masih beresiko. Jadi masuknya mesti hati-hati. Aku 11 Mei masuk sih di situ kok. Hmm. Kalau 11 Mei kan yang di atas, ini bisa masuk di bawah sebetulnya di sini. Di bawah. Iya, iya. Mm-mm. Hmm, Harganya masuknya kapan? Sebetulnya harga masuknya di sini. Karena udah new high. Tapi new resiko high. tapi resiko nggak Pak Martin? Karena Resiko kan gede. masih di bawah EMA besar si Iya, kembar. iya, Iya, aku resiko nggak gede. berani. Itu gambling berarti ya? Bukan gambling ya, apa sih? Gambling. Ya Betul. gambling ya. Mm-mm. Jadi ini masih ada di bawah ungu dan di bawah orange kan. Ya betul. Iya, Ungunya juga masih turun. Jadi ini gambling. Jadi kalaupun mau masuk, ini harus siap untuk cut loss. Cut lossnya di mana? Berarti cut lossnya di bawah low sebelumnya berarti di sini. di bawah low. Oh, itu apa sih kok? Low, higher, high gitu ya? Mm-mm. Iya,
cut Hmm. loss-nya di bawah low. Jadi kalau harganya ngedrop sampai bikin new low, itu harus udah dibuang. New low dari berapa hari sebelumnya atau gimana sih kok cara lihat itunya? Enggak, new low aja. Pokoknya dia New dapat jadi low new low aja dari gelombang sebelumnya. Gelombang, dari oh diambilnya gelombang. Hamin berapa? Hamin satu, Hamin dua. Enggak, gelombang. Nih, ini kan satu gelombang nih. Satu, dua, oke. Ini tiga, ini empat. Kebayang nggak? Oh, ya, ya, hmm. ya. Hmm, hmm. Jadi low dari gelombang sebelumnya. No, oke. Kayak huruf M gitu ya. Kalau dia berbentuk Heeh. oh ini kan naik ke atas Pokoknya nih kok. gelombang kan pasti. Hmm. Ini namanya analisa apa kok? Volume gitu. Dan volume. Oh, yang tadi ini candlestick. Jadi ini basic Candles. zaman dulu itu cuma ngitung higher high, higher low. Mm-mm. Oh, Yang oke. kayak tadi ini kan satu, dua, tiga, empat, lima Mm-mm. gitu. Ini hanya hitung ini. Nah, kalau yang hitung ini namanya volume. Tapi volume ini cuma untuk menentukan trennya lagi kuat atau enggak, momentum. Trennya lagi. Oke. Momentum. Cuman kalau kalau pakai cara yang kita, momentum, itu kita hitung dari kemiringan ini nih, sama jarak ini. Jarak si Jadi kembar kalau sama. jarak jarak ungu ke kembar sama orange ke ungu ini jauh atau orange ke merah jauh, ini makin jauh, rentangnya makin jauh, Mm-mm. ini trennya makin kuat. Ini trennya kuat. Oh, oh kuat. Ini trennya kuat. Ini Tren, Either trennya tren nggak turun terlalu kuat. atau tren naik gitu ya kok ya. Iya, betul. Gitu. sorry kok. Kalau Ya, tren turunnya jauh, berarti mm, kemungkinan ke depan trek untuk meningkatnya drastis ya, tinggi, gitu. bisa jadi kalau nggak ada stop. Ini contoh, ini kan nggak ada stop nih. Si candle bisa tembus si tren besar ya. Iya, jadi sebentar. Ini dropnya kan cepat, terus nggak ada Hmm. stop. Ini stop nih. Iya itu pas stop tuh. Itu stop kan kusut. The sideways ya. Ini nggak ada kusut. Kusutnya sebentar. Dan kusutnya cuman si kembar doang. Mm-mm. Ini yang di sini kusut, kusutnya sampai si orange nih, yang sebelah Iya. kiri. Mm-mm. Itu. Ini nggak ada stop. Kalau nggak ada stop biasanya mantulnya langsung. Jadi bentuknya Oh, disebutnya V-chart. V, disebutnya apa tadi Victory. kok? Oh, V-chart. Victory, V-chart. Oh, Victory. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya yang kusut kusut tipis gitu ya, cuman si kembar doang, Mm-mm. kemungkinan ada Itu si V-chart gitu ya. Betul. kalau cuman si kembar doang enggak. Dia harus ngikut salah satu dari si besar tetap. Ini kan si besar ngikut nih. Ya Nih, kalau yang yang kiri di ya. tengah nih si kembarnya kan ikut. Si ungu kan ngikut. Ya, ha, kanan. Mm-mm. Ini ada stop, apalagi dia nyentuh orange kan. Dia stop. Nah, ini naik lagi. Ini sebetulnya nggak ada hubungan sama ini. Karena udah di stop. Trennya udah di stop. Itu yang V-chart ini doang nih. Ini V-chart. Oh, Karena di sini itu nggak ada stopnya. Jadi dia langsung oh, mantul. oh V itu karena di huruf V gitu ya kok ya? Ya huruf Victory. V. Mm-mm. Tanpa terjadi kusut kayak kiri kanan gitu ya kok ya? Tanpa terjadi stop Iya, gitu. betul. Oh, V. Mm-mm. Oke. Ini yang di awal, di akhir nih di sebelah kanan juga kan ini kusut nih. Kusutnya Iya, ngikut ungu kan. ikut ungu. Iya, iya ungunya. Itu. Jadi garis besar Pak Martin, kalau si candle Mm-mm. bisa si nembus si besar, berarti itu Mm-mm. ini ya,
Salah satu si Eh, besar ungu atau oranye itu loh. iya, eh pokoknya kalau si si candle si price itu bisa nembus ungu itu cukup kuat. Tapi kalau di bawahnya atau di atasnya masih ada si orange, yaitu jadi resisten si orange Ya, berarti resisten atau itu jadi batas support. batas batas air ya. Kalau si Iya, kalau candle resisten batas atas. ya, kalau si candle tidak bisa menembus si orange, berarti dia akan naik ke atas. Tapi Mm-mm. kalau si candle bisa nembus si orange, itu pasti akan down. Iya, kurang lebih gitu. Gitu. Oke. Nah, di si Lina coba terusin. Tadi udah sampai mana ya? Ntar aku hapus dulu. Tadi udah sampai si 1 September September terakhir. ya. Iya, karena aku FOMO yang tadi naik dari 4M ke 4M. Mm-mm. Kalau MA-nya September. masih not good. Nah, terus September beli lagi ya. Terus beli lagi di akhir. Mm-mm. Akhir September tuh benar. Akhir September karena udah crossing 3 kan. Kok gerak? Di sini ya kok ya. Ya udah crossing. Oh, di situ belum, di situ belum. Sebelahnya lagi. Mestinya sebelahnya lagi. Ini ya. Nah, di situ. Di bawahnya dikit. Nah, kalau kalau si Lena lihat di bawah juga volumenya nongol tuh. Iya udah nembus. Mm-mm. Jadi bahasa gampangnya kalau mau gabungin sama yang si Lena udah amatin di titik ini nih, berarti di titik ini titik bagus buat masuk. Oke, masuk betul. Iya iya, mulai aktif gitu ya. Dan karena dia udah urut-urut semua kan nih, Iya benar. ini boleh masuk gede. Iya iya, aku masuk gede yang di sini. Gitu. Ini Terus bisa satu masuk gede September di tadi sini. aku masih kecil emang masuknya tiga Mm-mm. puluh 30%. Gitu. Terus di Mei Aku jualnya di 18 November kok. 18 November di mana berarti itu? Eh, 18 November. Oh, 9650. kenapa jual di situ? 18 November di mana? Di situ. Oh ini, soalnya si candlesticknya udah mau nusuk si kembar. Kan sebenarnya Masih masih jauh. bagus ya. Aku lihatnya masih Iya. naik. Terus dia Masih jauh. ada beberapa udah merah kan, merah merah merah. Terus dia tiba-tiba nyentuh low-nya Mm-mm. lumayan di sini kan. Low-nya udah 9.500 dari Mm-mm. sebelumnya. Biasanya 10.000 aku lihat historicalnya. Iya. Jadi sebetulnya di situ masih aman. Masih aman ya. Oke. Heeh, di situ masih aman. Ini Malah udah sebetulnya trial yang belum sih? Oh, masih masih trial nggak? Atau euforia kan ke apa atasnya tuh? gitu. Ini trial bukan yang tadi aku di 18 November. Di sini sebetulnya kalau kalau dalam posisi aku di sini aku nambah satu lagi. Eh, yang itu terakhir aku masukin. Jadi kalau kalau kondisi Oh, begini ya, malam itu balik aku lagi akan ya. Heeh, masuk di sini, heeh. sama di sini. Di sini aku masukin modal yang terakhir. Jadi di sini asumsi ini aku cuma masukin 20%, di sini 50%, Mm-mm. di sini 30% ya. Iya, oke oke. Mm-mm. Masih masih aman ya. Jadi Aku udah soalnya titik terakhir. oh, pemikiranku kalau misalkan trail tuh aku udah jual psikologinya aku. Hmm, iya, Karena kan we never know. euforianya di Ini kan sini. kita
karena aku ngelihatnya kan, kita kan ngeliat data historical nih, jadi kayak aku nggak mau kebawa karena aku udah melihat data selanjutnya, jadi aku kayak Mm, kebawa greedy-nya gitu loh kok. Jadi ketika aku lihat, oh aku memposisikan diri aku ketika aku di real trading gitu kok, wah udah mau nyentuh nih si tembus ini, mm, aku mesti hati-hati. Tadi aku mikirnya gitu, anggap aku nggak iya, lihat yang benar. kanan. Mm, iya. Jadi di titik yang ini nih, yang aku kasih garis, Mm-mm. ini termasuk trail nih. Oke, oke kok ya, masih Nih, bisa di masuk atas ya. ini nih. Mm-mm. Mhm. Di sini excited kan, weh bagus nih masuk. Mhm, Di mhm. sini masuk lagi, ini masuk terakhir, udah nggak boleh masuk lagi. Hmm. Gitu. Kenapa nggak boleh masuk lagi? Sebetulnya nanti ntar kita bahas, ini udah ngelewatin pundak sebelumnya, Enggak, enggak. udah Enggak. ngelewatin high sebelumnya. Oke. Nih high sebelumnya kan ini nih. Berarti kalau ditarik kan segini. Oke. Udah titik terakhir masuk. Hmm. Gitu. Oke, kebayang? Iya, iya. Bayang. Kebayang kok, sip, mantap. Hmm, ya udah. Nah, sekarang mau Pak Teguh dulu. Pak Teguh udah landing belum? Masih OTW, Pak. Tadi ada Masih. macet itu, ada yang mogok di tengah jalan. Oh, ya udah. Kalau gitu Pak Bernard dulu deh. Ya Pak, Hmm, tadi saya ada kirim coba. lagi ya Pak siangan. Iya, nggak apa-apa. Langsung aja kita bahas di sini kayak tadi. Boleh, boleh. Saya kasih yang Excel ada. Cuma saya baru 4 saham. Ini saya sharing apa dari Pak Martin ya? eh Share screen di Pak Bernard aja, share screen Oh Excel. boleh. Excel, Oke. share screen itunya, catnya. Iya Excel, ya catnya. Mm-mm. Jadi Excel Nah dari ini Pak. Excelnya nanti Siap. Pak lihat data-datanya aja, titiknya, titik tanggalnya. Oke. Oh, sudah muncul. Lagi loading. Udah Pak? Belum ya? Udah. Oh, udah. Nah ini Pak, saya kan coba BRI sama ICBP nih. Cuma kalau saya lihat kan belum ada indikator karena kan urutannya kan merah, terus hijau, terus Mm-mm. ungu sama oranye ya. Urutan Mm-mm. MA 20, 30, 60 sama 200 ya. Mm-mm. Nah, ini saya screenshot, terus kalau misalnya saya gede ini kayak gini dia. Mm-mm. Nah, ini kalau saya lihat ini kan si BRI Mm-mm. urutannya belum dapat Pak karena oranye selalu di atas. Jadi kayak dia lagi Mm-mm. downtrend ya. Mm-mm. Nah, di BR pun makin ke bawah. Sebentar saya coba pakai. Ini kursor saya, kalau kursor saya kelihatan nggak Pak Martin? Kelihatan. Oh iya. Nah, dia Langsung dia trading view-nya aja. Oh, trading view-nya aja ya. Berarti saya Iya. sharing screen semua ya. Mm-mm. Bentar. Share Big screen. Bang, Big Bang memang belakangan lagi drop. Iya, makanya. Ini chat. Nah, ini. Nah, ini memang oranye makin ke bawah. Cuma kalau Mundur, saya lihat gedenya lagi mundur, gimana? mundur ke itu dulu dong. Kan mulainya dari 2022 Januari. Oh, dari 22 Januari ya. Iya. Di zoom out aja, pakai minus. Minus gini ya. Oke, Iya. gini ya. Hmm. Tunggu, tunggu. Ya, nah ini sih paling kalau mau beli, sorry tadi saya soalnya kerjainnya dari awal 2025 Pak. Tapi apa kalau dari 2022,
Ini sih paling indikatornya urutan itu kan ya. Mm-mm. Berarti paling Nggak belinya apa-apa. di. Heeh. Di sekarang aja, asumsi deh. Di asumsi sekarang. Boleh asumsi sekarang kalau dilihat mana ya ini yang nandainnya itu di sini ya. Nah ini Pindahin ke rectangle, daily dulu. Pindahin ke daily dulu. sorry daily, Di atas, di BRI, Heeh, ada weekly itu, ada W. BRI yang di Di mana ya? atas, Saya nggak tahu. gue tahu. Ini kenapa aku nggak bisa coret-coret? Hilang lagi. Halo, Di, di BRI, di atas, Itu yang iya. yang W lagi, diganti. lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ke kiri Ini lagi, Pak, ke kiri ini nih. pelan-pelan. Terus, terus, Oh terus. ini Oh, W. nah itu W-nya. Mm-mm. Ganti ke D. Klik aja di atas, di W-nya. Oh klik aja di gini dia add custom interview. Hah? W saya klik gini. Ada Nanti, One muncul day pop-up nggak? nah Iya, ada ada. one one day. day. One day, oh udah ini one day. Heeh. Nah, pilih yang one day. Oke, terus gini. Ya, oke. Nah, pindahin lagi. Klik aja lagi di anywhere, di di chart. Hmm. Nah, di zoom out. Kenapa saya nggak bisa coret-coret ya? Nah, ini paling ketemunya ya ini agak masuk. Bentar ya, rectangle. Paling sih mulai masuknya di sini sih Pak Martin kalau saya ya. Mulai urut kayaknya di sini. Selama dia di sini, sorry. Di Februari itu udah urut. Februari. Iya, Oh tuh. iya iya benar. Sini ya, Nah, sini. bikin bikin garis horizontal aja, bikin garis horizontal. Garis Bikin garis horizontal. horizontal tuh di nah atasnya, naikkan atas. Garis itu di mana ya? Saya pakai kotak kemarin. Oh ini ya, Iya, tren lain. tapi yang horizontal, ambil yang horizontal. Nah, horizontal. Nah, yang Oh ya horizontal. horizontal. Ya, kayaknya sih benar ya dari Bukan, sini. bukan yang ini, bukan yang ini. Yang di kedua dari atas. Oh Ray, Bukan, bukan. yang kedua dari atas ini. Nah, turun. Ya, kedua dari atas. Ngomong-ngomong, aku nggak bisa coret-coret di sini. Ya kenapa ya? Apa saya perlu kasih Bentar, share bentar. ini kontrol? Enggak. Coba saya close dulu ya. Mm-mm. Saya share lagi ya. Coba stop share dulu deh. Ini Oh kayaknya udah karena udah ke tadi stop. multi ini. Saya udah nggak nge-share ini. Saya Tunggu, share tunggu. ulang Pak. Oh, karena agak delay kayaknya. Ya, coba share ulang. Oke udah. Share-nya share window itunya aja browsernya. Oh semua aja nggak apa-apa nih. Ini ya berarti. Iya, di saya kok nggak muncul itunya, annotate-nya. Ini pilih map Nah, nggak? Horizontal line yang. horizontal. Ya. Oke. Nah, horizontal. Nah, itu. Iya. Vertikal, vertikal. Pakai yang vertikal. Oh vertikal. Pakai yang vertikal. Oke. Nah, paling sih kan di sini, ini dia udah mulai ketemu ya. Mm-mm, Tapi dia mulai ngurutnya sih di sini. Jadi di sini. mm-mm. Terus batas dia sampai downtrend, saya lihat di sini udah mulai nyilang ya. Sorry. Oh, dia mesti lihat lagi. Kecepatan, ketelatan. Dia ngelewatin ungu, Oh iya, itu di pas sini nih. yang merah, merah panjang. Enggak, sebelumnya lagi, sebelah kirinya lagi.
Oh iya, merah, merah ke bawah hijau. Harusnya kan, Iya, merah ke bawah hijau kan. Udah iya gitu dia harusnya merah harga dulu. nge-cross ungu. Itu sih tuh udah Benar mesti ya, jual tuh. benar. Jadi di sini nih saya lihat. Kok gitu ya? Add lagi horizontal. Nah, dia kemungkinan di sini. Sebelahnya sebelah kanan lagi di ungu. Oh, masih sebelah Pokoknya dia kanan. ngelewatin ungu. Oh, Oh, kelewatan dua candle. Lagi, kiri lagi. Terus itu yang merah panjang. Lagi, merah panjang yang ngelewatin ungu. oh ini. Nah, di situ jual. Oh, Jualnya pokoknya berarti begitu dia nge-cross ya ketemu ya. Mhm. nge-cross ungu. Enggak, yang merah nge-cross hijau kalau saya lihat. Iya, merah nge-cross hijau, terus kan dia nge-cross ungu lagi. Benar ya, sama yang itu udah mulai jual kan. Mm-mm. Nah, di situ itu bahasanya jual ya jual sedikit karena di sini baru Ya, masuknya sedikit, ya buy. jual semua berarti. Ya, ini sell. Itu sell. Di situ di titik itu harus sell semua tuh. Yang ke belakang ya. Mm-mm. Iya, Ini yang benar. di Cuma, mm, Juni ya, cuma awal kayaknya Juni. ini di Mei. Yang ya yang part terakhir, garis yang terakhir Oh, mm-mm. itu harus jual semua. Kenapa? Karena dia kejeduk sama resisten. Oh, persistent. Iya, ini jadi resisten nih. Resisten kuat Mhm. karena dia Resistennya kalau dia kita nggak lihat yang berhasil warna apa? lewatin Oh, ungu. ungu resistennya. Oh, dia nggak berhasil lewatin. Iya, iya, iya. Bener-bener dia dia turun ke MA yang enam Di puluh bawah ya kan. berarti ya. Heeh. Dia Dia ngelewatin turun 60 bener. dan nggak berhasil lewat lagi dan sampai si Oh. MA kembarnya dead cross. Ya, sampai sini nih dia akhirnya ke bawah si Oren kan di sini. Yang Mm-mm, di Agustus dia malah ke bawahnya lagi nih resisten yang EMA 200 ya. mm-mm. Jadi di sini Ya, jual, di sini harus buang semua. benar ya. Tapi kalau Oke, kita praktekkan pun juga kayaknya masih untung kan ya. Kalau beneran beli di area buy, kita jual itu kayaknya cut loss ya kok ya. enggak rugi, cut loss. Rugi ya bener. Mm-mm. Biarpun dia udah ada indikator urutan itu ya. Iya, tetap cut loss. Bener. Nah, terus kalau saya lihat yang di PR itu kan dari 2025, saya nggak nggak nemu poin bagus buat masuk. Semuanya downtrend tahun Dari ini. 2025, Bener dari ya. 2022 kan, Dua-dua Januari ya. 2022. Bener ya. Dia paling masuk lagi di Zoom, sini lah. zoom out, zoom out lagi deh. Jumat ini ya. Nah, paling dia masuk lagi di ya ini nih mulai urut lagi di sini. Mulai kayak Mm. tren naik lagi ya. Terus Iya, mulai tandain aja, tandain horizontal. Kalau yang baik kasih warna hijau, kalau yang selnya kasih warna merah. oh, ini bisa kasih mana ya? Bisa. Di Kalau nggak saya kasih teks aja ya kok ya. Ini buy. Hmm? Ini Ya daerah boleh. buy. Nah, terus karena dia udah lihat dia nge-cross, saya akan mulai jual itu kayak area selnya itu sampai di sini nih area sell. Selnya di mana? Situ pas dia udah mau nge-cross lagi ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Apa udah Nggak harus boleh. terjadi nge-crossnya ya? Bukan. Kita action itu kalau ngelewatin MA besar. Hmm, Harganya harus berarti ngelewatin MA besar. Berarti dia selnya di itu sini. pas dia ketemu ungu tuh. Iya di sini nih. Saya geser ke kiri ya di September. Bener Mm-mm. nggak kok sini? Ketemu ungu kan? Iya, di September betul. Di ini malah di sebelumnya lagi nih yang merah ketemu ungunya di sini. Sini nih udah ketemu. Ini saya zoom lagi ya. Ngomong-ngomong saya off cam ya. Di sini signalnya agak kurang bagus.
Oh ya kok. Di sini nih dia ketemu ya. Iya, di situ. Garis horizontalnya aja geser. Hmm. Dia udah saya ketemuin yang ungu ketemu merah. Mm-mm. Nah, di situ jual. Benar-benar. Oh iya iya. Di situ jual. Iya ini saya. Mm. Gitu. Terus kalau mau beli lagi Bisa. ya mulai naik lagi merah, hijau, ungu, oranye di sini. Berarti di sini nih ya. Sini mulai urut area buy-nya sampai merah, hijau. Merah, hijau, oranye sini. Nah, ini area buy lagi. Mana? Garisnya, garisnya belum muncul. Oh, delay kok. Saya juga internetnya mungkin. Oh, Ya, yang Januari ke Maret ya kok. Bener nggak area buy-nya nih? mm. Buy-nya di mana? Titiknya di garis. Buy-nya di mana? Udah. Sell-nya di mana? Ganti warnanya aja. Oh, nanti. Oh, ini nih. Warnanya di atas tuh. Warna apa ya? Buy hijau ya? Kalau kalau buy hijau, kalau sell merah. Boleh ya? Jangan Ini area. teks, jangan teks. Itunya Iya, aja. garisnya kan? Garis horizontal. Mm-mm. Udah berubah belum kok garis horizontalnya? Di saya sih belum. Oh, footnya delay. Hmm. Tuh, tunggu dulu. Biar biar dia nge-refresh. Ini ada yang eh kebalik nih. Bukan kebalik sih. Ada yang bisa dioptimize. Jadi sebetulnya bisa masuknya tuh di sini. Mana tuh? Gagal. Yes. Jadi titik masuknya itu di Desember. Desember 2023. Oh, merah, hijau. Tapi Merah kan oranye. udah di atas hijau tuh. Hmm. Price udah di atas si besar kan? Tapi masih si oranye nge-cross si ungu. Ungu masih di bawah. Kan harusnya ungu di atas orange kan? Itu kan idealnya. Kalau nungguin ideal nggak Oh. masuk-masuk. Jadi minimum si kembar posisinya benar. Harga ada di atas si kembar. Terus harga ada di atas salah satu si besar. Oh, salah satu si besar ya. Ya, ya berarti Desember ya. Mm-mm. Saya tambah lagi deh. Berarti Di masuknya Desember. ya saya geser nih. Merah, hijau. Sinilah. 18 Desemberan. Mana udah pindah belum kok ke kiri? Saya sih belum. Dia tar coba BRI. Saya sinkronin di saya punya deh. Berarti salah satu ya. Oh, Berarti Pak Bernard, berarti patokannya si candle di atas si kembar itu udah oke ya, walaupun si MA pokoknya besarnya masih si belum price-nya berurutan. itu si price-nya harus ada di atasnya si kembar dan si price harus ada di atas salah satu si besar. Kalau salah satu si besarnya di atas candle, kayak umpamanya si ungu atau si oranye di atasnya candle, nggak masalah ya? Nggak masalah. Dia jadi resisten kan, jadi target. Oke, targetnya dibentuk di MA yang di atasnya ya? Iya, betul. Jadi kita nggak berharap banyak. Oke, berarti mentoknya di situ ya. Kalau nggak mentok ke situ Ah, pasti dia akan down ya. iya. Masih geser lagi, eh Pak Benat. Jadi itu mungkin di akhir November udah bisa masuk. Oh, coba ke November. Merah hijau, merah hijau. Oh, di sini ya. Mulai nge-crossnya ya.
Mm-mm. Iya, iya, dia mulai crossingnya di situ. Si Jadi kembarnya. harganya kan juga udah ngelewatin ungu tuh langsung kan. Mm-mm, mm. Mm-mm. Jadi di situ udah bisa masuk sebetulnya. Ungunya juga udah di bawah harga ya. Mm-mm. Harga di bawah ungu lah. Di atas ungu harganya. Harganya udah di atas ungu kan. Nah, di situ udah bisa Iya. masuk sebetulnya. Iya, iya, iya. Nice, nice. Benar sih, kalau kayak gini ya maksimal. Benar-benar. Soalnya kalau tadi saya cuma harus urut empat-empatnya, saya nggak dapat masuk-masuk poin. Iya. Nah, nanti kalau udah pakai MACD, sebetulnya bisa masuk lagi di November, awal November. MACD yang berapa kok? Kan MACD Oh, ada enggak, nanti, MA. nanti. Belum. Oh, nanti. Iya, indikator MACD belum. Oke, oke. Iya, Gitu. kadang kita masih pakai yang EMA angka itu ya, ada empat. Iya, gitu. Nih, biar Menarik, biar menarik. cepat aku yang share screen deh, si BRI ya. Boleh. Nah, Nih, habis ini kita, di sini lah juga lagi putus-putus. Nah, udah muncul belum? Tampilan BRI-nya udah muncul belum? sudah kok. Udah. Masih loading. Saya sih udah nih. Bentar, saya ganti signal dulu deh. Hmm, hmm. Mudah-mudahan lebih lancar. Ya, sip, lebih lancar. Oke, kita mulai dari 2022 nih. Iya, 2022. 20, 30, 60. Hmm. Kita mulai di situ. Di sini bisa masuk. Ini bisa masuk. Hmm. Oke, di sini jual karena cross ungu, cross Cross ungu. ungu sama tuh Komatin kelihatan ya kalau saya agak kurang kelihatan nge-crossnya tuh. Oh, enggak, Si harganya kembar, cross ungu. si kembar cross ungu ya. Enggak, nih price. Price-nya cross cross ungu. Oh, Oh, price-nya ya, ya. si Candle candlenya. Nih, candlenya kena ah, tuh. atas ya. Mm. Nih, yang saya kasih warna hitam nih buat patokan. Tuh, nih, Hmm. udah gitu sih, kayak kembarnya kan langsung drop tuh. Oh, Jadi paling kita jual sebetulnya di sini. Tapi kita tungguin lagi jualnya harganya tetap di ungu lagi. Pasti pasti balik. Iya, iya. Tapi kan waktu harganya yang tadi itu kok Martin, pas harganya masih di hijau, Mm. itu kan indikatornya belum muncul. Pasti kita masih hold dong posisinya. Udah. Nih. Pak Eh, Martin, yuk, itu eh, yang cross itu nih kan u- begini hasilnya. si Jarumi atau si Price-nya ya? Si price-nya, Oh, kalaupun jarumnya nih nyentuh, kan begini biarin dulu ya. bentuknya. Nih, nih aku potong nih tuh. Kan bentuknya begini. Di sini kita keluar. Oh, Pas yang setelah ada merah kita langsung keluar kok Martin ya. Merah price-nya itu kan si merah tuh. Merahnya kan ngelewatin ungu ke bawah. oh, Nah, tapi kan itu terjadi dulu kan. Nah, pas itu terjadi kan harganya udah pasti drop tuh. Drop, iya, Udah drop ya, baru kita langsung jual gitu ya, begitu merahnya terjadi. Kita iya, kan berarti jual betul. setelah merah kan. Mm-mm. Ya berarti Hmm. di sinilah
Berarti kalau ngikutin hari sebelumnya, berarti kita jualnya di sini tuh. Ya, di udah turunnya di Mm-mm. 45.30 ya, iya, iya. Mm-mm. Oke, Oke, betul. Masuk ini akal, Kak. dijalanin. Ntar kita pakai ini aja. Ini dijalanin tuh, jalan drop. Ini masih drop kan? Ini kebalik, drop lagi kebalik. Nah, tuh udah bisa masuk tuh. Oh iya, iya. Karena si Oren udah nyentuh harga ya, iya harganya udah di bawah Oren, Iya. makanya kita bisa masuk. Sama Ungu juga udah di bawah harga ya. Mm-mm. Ungu Oren di bawah harga, ya, ya. Iya merah hijau juga udah mulai cross. Ini yang disebut golden cross kali nggak tahu. Golden cross. Oh iya, Ah, jadi di sini udah bisa masuk lagi. hmm. Dia kalau pakai replay gini lebih jelas ya. Iya, di sini udah bisa masuk lagi. Karena si kembar kan udah bener tuh. Hmm. Si kembar udah bener. Terus Iya harga kembarnya juga udah. udah di atas salah satu kan? Hmm. Salah dua malah tuh. Harganya. Salah dua, dua-duanya udah di bawah harga betul. EMA gedenya. Mm-mm, EMA ya tebel kan? ya. Heeh. Hmm. Oke, play. Nah, masih dibuang tuh. Iya. Nih dibuang. Iya, harganya udah EMA gede udah di atas harga. Mm-mm. Si Dan kembar tapi si masih kembar, aman ya. ya cuman Kembar udah di atas. cuman dua-duanya kan ada di atas. Iya benar-benar. Harganya udah di Mm, bawah, di bawah garis. di bawah garis kan. Benar-benar ya. Dan dia gagal gagal balik sebetulnya. Iya, iya benar. Kena resisten ya bahasanya. Mm-mm. Nah, Ada tembok ternyata dia tebel. naik. Hmm. Gocekan ya, gocekan Ya kan? bandar. Iya, di sini beli, belinya di sini. Di sini beli, di sini kita jual kan? Di sini beli, di Hmm. sini cut loss berarti kan? Iya betul. Di Iya sini iya. Jadi beli. bacanya ke kanan betul ya. Itu kanan beli ya, beli Mm-mm. area buy. Beli dan ini belinya gede nih. Yang ini belinya gede. Karena karena semua kondisi terpenuhi ya kok. Urut, Mm. terus di bawah harga. Apa karena dia punya dari harganya itu jauh jaraknya. Jadinya boleh kita masuk gede. Di atas 200 juga kan sebetulnya. Iya, tapi kan kalau dilihat juga dia kayak antara si indikator sama candlenya kan jauh banget tuh kok, lumayan jauh ya harganya. Apa Cuman kan jaraknya? sebelumnya pas kita beli kan kita nggak tahu bakal Hmm. naik sampai sini kan. Oh iya ya, karena belum tahu. Cuma dari indikatornya udah nunjukin closingnya ya. Mm-mm. Betul. Oke. Ya. Berarti kalau candle di atas EMA 200 itu masuk gede ya kok? Tembus 200. Iya tembus 200. Mm-mm. Si Tembus candle di atas 200. si candle di atas 200. Ya, ini mumpung ini ada contoh. Jadi gini, ada teori kekuatannya itu sebanding sama tolakannya. Kekuatan ke atas itu sebanding sama tolakannya. Oke. Oke. Tuh. Kelihatan nggak yang saya kasih biru? Ya ada. Yang kayak barbel itu ya, Oh, oh. bulat-bulat biru. Ini kan dia turun jebol 200. Jebol Mm-mm. sini balik lagi ke atas. Berarti ini kekuatannya segini. Dia kalau jebol kekuatannya segini. Ini jebol kekuatannya segini. Dia kekuatan naiknya bisa sampai segitu gitu lagi. Hmm. Kebayang nggak? Pak Martin gimana Pak Martin? Ada teori Hmm. kalau Baru dia nyampe. jebol berapa, dia naik berapa. Terus itu misalnya gini,
yang apa paling bawah hijau itu kan udah mulai naik ya. Cuman posisinya yang apa MA Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? yang di paling kiri itu yang di atas trading way, di atas trading view tuh, di atas way trading view ada Ini. ya Hmm. itu. Nah, itu kan tolakannya kan ke atas ya. Itu kita melihat parameter tolakannya itu dari garis kuning ini ya. Ya, paling simpel pakai MA 200. MA 200 ya. Oke, oke. Berarti Jadi dia ini mau kembali ke MA 200, dia mau apa istilahnya bangun kan gitu ya. mm-mm. Mau bangun dari apa yang di bawah nolak ke atas dia sudah mulai ada indikasi candlenya naik itu, tapi si MA 200-nya di atas itu berarti dia nanti nolak sampai ke atas gitu ya. Eh, ini kebetulan begitu, tapi teorinya lembah terdalam adalah bukit tertinggi. Oke, baik, baik. Ini kan lembah terdalamnya nih. Jadi bukit tertinggi di sini. Ini kalau diukur ke sebelah juga biasanya sama. Kebalikan gitu ya kalau Ya. merah di bawah, itu ininya ke bawah ya ke apa ke MA 200-nya di bawah yang Mm-mm, kuningnya. Oke. mm-mm. Nah, ini mumpung sekalian ada sampel nih. Jadi bisa, nih ada teori begitu. Seberapa dalam lembahnya, sebegitu tinggi bukitnya. Iya, Ini iya. mirip sama ini nih. Saya sih nangkep Pak Martin maksudnya. Cuma Mm-mm, not sure karena itu kan tergantung ketika ada lembah itu kan berarti ada orang yang take profit, dia mm-mm, out ya, money out. mm-mm. Itu benar asal nanti dia masuk lagi money in. Tapi kalau money Nggak yang selalu. out sama yang in nggak sama kan, ya tolakan itu nggak akan terjadi kan. Kalau bener-bener orang exit ya udah itu udah tuh lembah lembah ya udah lembah nggak jadi bukit lagi. Kalau saya sih Hmm, mikirnya gitu. Cuma teorinya saya paham sih. Pak Uang mm-mm. Benat, keluar nanti Pak uang masuk Benat, lagi. dicari ini nih Pak Benat. Oh ya Pak Budi, halo. Halo, ya Pak Benat. Ya Pak, halo. Iya, Saya cukur rambut Pak. Oh, Halo. wah, ini lagi kerja nih. Enggak ini di rumah nih ada kebetulan ada ruangan ininya, ruangan kerjanya. Oh, I Di see. sini lagi ya summer jadi udah jam 8 sih cuma masih terang. Ini Oh, lagi iya. belajar ini Oh, trading ya ini. wes, lanjut, Nah, gitu. lanjut. iya, Siap Pak Ya, Budi. ya, ya. gitu. Ini jadi teori ini itu dibilang berlaku seterusnya enggak. Tapi umumnya Hmm. begitu. Tapi ada teori itu benar. Heeh, Buat gitu. trading Nah sih ini, benar sih masuk orang keluar masuk gitu ya ceritanya. heeh. Nah ini kalau diterusin, nah ini mesti buang lagi tuh. Hmm. Hmm. Dibuang lagi, Saya dibuang. lagi ya karena udah crossing ya. Ya karena udah crossing di bawah kan. Si kembarnya sudah kebalik ya, Hmm. Pak Bernard. Ya, ini masuk lagi. Sama iya udah di atas candle Pak itu sempet tuh. Nah, ini masuk lagi itu. Sempet di atas candle ya. Harga resisten itu MA-nya di atas candle sih. Iya dia Ini naik. masuk. Ini, Ya itu masuk lagi benar. hmm, ini makanya aku kasih contoh BRI. Ini kita dikerjain. Benar ya. Kayak BRI itu. Tapi kalau mau tektokan cepet sih itu. Kemarin saya sempat sebelum tahu teori ini ya saya udah tahu pasang berapa, jualnya dikit-dikit gitu Pak Martin. Jadi kayak set away aja mainnya. Ya, nih Cuma kan ya. di sini beli. Hop, 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 hop. Sabar dulu, sabar. Nah, itu lagi bagus tuh ya. Mulai. Hmm. Ini di sini jual, Hmm. sebelahnya jual lagi, terus dia naik lagi. Iya, naik lagi tuh kanan. Hmm. Mulai selaras lagi, merah, hijau, ungu, Ya, orange. Terus harganya mulai di atas ya. ini di sini kita kena prank tuh. Dia jadi cut loss kan. Oh, oh. Nah itu Pak, supaya kita nggak kena prank kan kita lihat juga fundamen ya. Ada berita apa di dalam negeri enggak, di luar negeri ada enggak gitu. Oh, Kalau enggak apa Tapi kalau enggak berita pasar turun terus berita pasti akan juga naik lah gitu ya Pak. Berita kadang di berita juga prank, Pak. iya, berita Waduh. juga delay kan? iya berita. Jadi ada jargon buy on news, buy on News bener.
Buy Sell, on news, sell on oh, kebalik, hmm. sell on news, buy on rumor. Oh, oh ya buy on rumor, sell in news ya bener. Heeh. Begitu news keluar itu pasti berantakan. Iya, titipan sih kadang juga news. Mm-mm. Gitu. Ini jual banyak. Di sini kita dikerjain, disuruh masuk lagi. Ya, karena kata Jadi, teman saya satu, apa kalau beritanya isinya negatif, Itu kita beli, berarti positif kita beli. Kalau berita mm-mm, positif, kita berarti bandar jual. mau buang. Jadi kita mm-mm. harus jual. Berita Iya, positif kita jual benar karena ada bandar mau keluar. Jadi dia nitip berita positif dulu. Oh, kebalikannya ya. Ya, jadi kita harus actionnya kebalik karena beritanya Oke. kan ada titipan kan, ya kita kebalik gitu. mm-mm. Itu teori counter trend. Ya, oh kata tren namanya. Mm. Tapi ya nggak juga semuanya biasanya kayak Seritek bangkrut, ya udah bener delisting gitu. Jangan Iya, beli. Kalau itu lihat-lihat dulu sih ininya. Kalau beritanya itu tutup pabrik, tutup perusahaan ya jangan. Iya, kalau tutup perusahaan udah pasti bener itu kan. Mm-mm. iya. Ini di sini jual, di sini jual sebagian. Iya tuh. Itu beli, ya bener-bener jual. Nah, di situ udah harus jual semua. Oke, sama ini Pak Martin, berarti sebenarnya kalau kita mau dengan cara ini, Mm-mm. kita nggak punya target jual dong ya, nggak punya target Nggak punya, profit kan kadang kita diajarin ya untung 10% target 20%, ini mah nggak ada kan, begitu ada. nggak ada. Betul, Iya, kalau dia udah jalanin apa gitu. adanya ya. Heeh. Ini masuknya trading apa? Sideway Apa tuh? dengan tipe Pak Martin ini, itu tradingnya sideway kah atau daily trading atau apa? Oh, tren, Oh, tren ya. tren. Berarti Nah, kalau trend itu medium ya Pak, per minggu gitu ya. medium, pegang pegang antara 3 minggu sampai 2 bulan, 3 bulan, gitu. Nah, ini buat sekalian eh ini aja deh. Kita nih kita langsung masuk ke bahan kedua deh. Bahan kedua itu MACD. Sorry Pak, sebelum ke MACD, kan gini tadi saya sempat ingat, ini kan tadi kita view-nya daily. Mm-mm, Untuk Pak Martin 3 mingguan 1 bulanan misalnya atau berapa bulan. Tapi mm-mm. kan namanya grafik, kadang kalau kita itunya view view time-nya itu kita rubah nanti dia berubah lagi kan. Berubah, betul. Misalnya, iya kalau tadi daily, kalau misalnya saya jadi weekly atau monthly kan beda lagi kemungkinan. Nah, Betul. eh, berarti kalau memang mau kayak Pak Martin misalnya ngelihatnya mingguan, kita view-nya daily gitu ya. Iya. Jadi nanti ini yang aku ajarin teori masih dasar. Jadi dasar dilihat di daily. Tapi kalau nanti real itu saya pakainya 3 hour. Nah, itu apa kan per detik juga bisa beda ya kan kalau namanya Mm-mm, grafik kan tergantung kita view-nya kan, dia akan berubah gitu. Saya mm-mm. mikirnya gitu juga sih. Ya, tuh 3 hour. Tunggu. Ini masih replay. Jadi Tapi masuknya di 3 hour. hmm, pada kenyataannya misalnya tadi view-nya 1 hari, Pak. Ketika kita Mm-mm. ganti 1 jam dia bisa jadi beda ya. Beda, beda. Betul. Oh, gitu. Nah, itu nanti ada di terakhir. Oke, Nanti oke. ada di terakhir bahan yang hari ini. Jadi Sip, nanti sip. kalau real, kalau mau ngikutin yang saya, itu bagusnya pakai 3 hour. Lebih kelihatan. Gocekannya lebih kebaca tuh. Atau nggak teori ini Pak, maksudnya semakin cepat kayak misalnya ya udah kalau bisa aplikasinya ini bisa per detik, bisa per menit gitu enggak ya. Pokoknya Pak Martin maksudnya udah menemukan secara experience 3 jam tuh udah moderat lah gitu untuk Iya, resultnya gitu ya. heeh. Oh. Buat screening tiga jam. Iya 3 jam. Hmm. Contoh yang paling cepat itu kita pakai 15 menit. lima Oh. belas menit tuh si Arto. Iya. Ini BRI 15 menit, ini nggak bunyi. Chartnya ini jadinya kotak-kotak, Nah, itu ya. Tergantung ininya sih apa tergantung sahamnya. karakteristik. Iya, tergantung karakteristik transaksinya sih kalau saya kepikiran. Nah, ini si Arto nyala tuh. Hmm. Tuh chartnya nggak kotak. Hmm. Hmm, hmm.
Ya udah, Ini ya liar-liar ada banget gimana. Benar ya. gitu. Nah, itu nanti ada teorinya adalah multi time frame Hmm, gitu. Ini kita balik ke BRI dulu. siap-siap. Kalau istilah saya sama teman saya biasa sebutnya saham tuyul gitu. Tiba-tiba. Iya, Iya, gorengan nih, gorengan. Iya. gorengan. Toto hilang, Toto dia loncat, Toto hilang. Ini Kayak bikin tuyul ya. kolesterol ini, Pak. Bikin kolesterol. Nah, ini kita satu lagi masukin MACD. Iya, MACD. Nih, masukin aja dulu barengan. MACD, ini muncul nanti di bawah. Udah muncul. Di settingnya ini fast-nya 5, slow-nya 60, signal smoothing-nya 30. Pasnya 5, slownya 60, 60. signal smoothing-nya 30. Nah, oke. Oh, aku belum kok, maaf. Hmm. Add aja dulu MACD. Udah? Nah, nih settingannya. Oh iya, 5. Oh, 30. Oke, udah. Thank you, Kak. Oke. Ya. Nah, kalau di MACD di sini, ini nggak perlu dijual. Nih, titik ini nggak perlu jual. Ini saya itemin ya. Ini nggak perlu jual. Karena yang biru ini masih ada di atas orange. Oh, berarti patokannya biru ya. Oranye paling bawah, biru high. Mm-mm. Oranye Sama lower. horizon. Heeh. Di atas Jadi ini ada horizon. biru di atas horizon. Heeh. Jadi eh, biru, golden cross, orange itu jadi histogram. Berarti waktunya beli. Ya, boleh buy. Ini boleh buy. Walaupun di bawah garis apa namanya? Bawah horizon. Bawah horizon. Boleh buy, tapi resiko masih tinggi. Kecuali si biru cross di horizon. Mm-mm. Malah di sini kalau ngikutin MACD, ini harus beli banyak. Yang Oh, hitam ini harus beli banyak. pas crossing dua-duanya ya, menyentuh Mm-mm. horizontal. Betul. Oke. Oke. Jadi kalau ngikutin MACD, di sini kita buy-nya malah di sini. Ini si hitam itu malah kita buy gede. Di sini nih kita buy gede. Di sini kita sell, sellnya lebih cepat. Nah di sini dead cross kan nih. Tapi dead crossnya di atas horizon, berarti jualnya di kecil. Oke. Nah di bawahnya ini dead cross gede nih, Karena udah ngelewatin horizontal. karena ngelewatin horizontal. Si birunya, walaupun si oranye di atas. Iya, buang gitu. Ya sebelahnya lah, ini buang. Di sini buang, buang banyak. Di sini buy banyak. Jadi di sini jual, udah habis jual suruh buy, tapi harganya itu masih balik modal. Harga kita buy sama harga kita sell sebanding. Nih, kebayang nggak? Pakai si MACD. Aku belum Oke, kok. Nanti skip.
Nanti aku pelajari lagi sendiri nih. Jadi gini Yang nih, lain. ini aku clear dulu ya. Jadi intinya si kalau gini, kalau si biru ada di atas, eh ini aku gedein dulu deh biar lebih enak. Mungkin oranye kita ganti merah aja kali kok ya, biar enak ya. Merah berarti, eh, Jangan, oh jangan. biar biar seragam, biar seragam. Nah, gini, kalau si biru ada di atas orange, histogramnya itu jadi hijau. Histogramnya hijau. Kalau biru ada di bawah orange, histogramnya merah. Oke. Oke, kok sorry kok. Oke. Biar paham nih, merah itu sebenarnya apa, biru itu apa ya? Kan kalau itu kan sebenarnya kalau EMA tadi kan kita tahu nih merah itu 20, hijau itu yang 30, ceritanya 30 hari, 20 hari. Nah, kalau yang kita ngomongin di bawah itu, biru itu sebenarnya apa, oranye itu apa ya kok? Nah, oke. Kalau gitu kita masuk ke materi. Oh, soalnya kalau ngapalin warna kan kita nggak ngerti kan sebenarnya apa sih biru itu, oranye itu apaan gitu. Apa jual, apa beli? Nih, eh nih, MACD, MACD itu sebetulnya gini. Ada, ini gambarnya nggak kurang jelas nih. Jadi Mm-mm. di bawah di dalam price ini ada namanya MA5, MA5 sama MA60. Oh, 60 lima ya. enam puluh itu hari gitu ya, 5 hari, 6 hari artinya Ya, ya. jadi kayak Oh, MA5 sama MA60. oke. Oh, Oke. lima. Kan tadi kita pakai fast-nya 5, slow-nya 60. Oke. Slow Oke. 5, fast-nya ya, slow 60. Fast-nya Ah, 5 ah. ya. Jadi, nah, nih gini. Bayangkan si ungu ini jadi horizontal ini. Hmm. Nah, itulah si garis ungu ini, garis biru ini. Hmm. Jadi biru yang di sini nih, itu jadi biru yang di sini. Ungu yang di sini jadi horizontal. Jadi seolah-olah si ungu ini ditarik sampai jadi horizontal. Oke, dia jadiin baseline ya, horizontal. Jadi Yes. baseline-nya. Jadi sebetulnya MACD itu adalah perbandingan dua EMA. Kan yang Hmm. kemarin kita MA. MA itu SMA, Simple Moving Average. Iya, betul. Kalau SMA. MACD itu EMA, Exponential Moving Average. Hmm. Jadi dia sama sebetulnya moving average, tapi cara hitungnya aja yang beda. EMA itu lebih halus, gitu. Pergerakannya lebih 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 lembam lah, gitu. Jadi ini asal usulnya si MACD nih. Hmm. Nah, 30 itu ini di rata-rata. Si MACD-nya di rata-rata. Jadi seolah-olah M, MACD di MA-in. Jadi ini si 60-nya yang orange nih. Jadi seolah-olah yang biru itu price, yang orange ini adalah MA60. Yang biru itu berarti candle ya, Seolah-olah itu candle, ya seolah-olah. seolah-olah candle. Heeh. Nah, si oranye itu adalah si EMA, MA60-nya. EMA 60. Tapi ini MA60 dari MACD. Kalau yang garis lurus tadi bukannya itu EMA 60 ya, kalau yang warna ungu di atas. MA60-nya beneran. Oh. MA60 price. Gitu. Cuman itu teorinya. Kalau kalau yang mau detail, teorinya itu. Kalau mau simple, pokoknya masukin aja angkanya.
50, 60, 30. Nah, ada horizontal, ada si MACD-nya, sama ada si orange. Orange itu Hmm. signal kita sebutnya. Oh, signal. Oke. Mm-mm. Hmm. Signal MACD. Nah, kalau si eh, MACD di bawah signal, berarti histogramnya ke bawah. Kalau MACD di atas signal, berarti histogramnya ke atas. Gitu. Kebayang nggak? Nih, ini teorinya. Masih belum Nah, kalau masih belum mudeng kok. Coba hmm, simple gimana? ya simpelnya hafalin aja. Lama-lama Simpelnya juga hafal nanti. Yang penting ah, dengerin dulu lah. ya, pokoknya hafalin aja MACD itu histogram harus ada di atas. Itu berarti boleh buy. Histogram di atas itu boleh buy. Kalau MACD-nya di atas horizontal itu boleh buy gede. Gitu aja. Oke. MACD di atas horizontal. Oke. Ini di screen capture aja nih. Ini di screen capture buat nanti eh, catatan aja. Hmm. Ini jam 3 aku mesti jalan. Mungkin nanti materinya boleh geser kok biar kita pelajarin. Ya udah Tapi nanti. ya, sama recording kan ada ya tadi di Recording ada. paus-paus. Ya. Oke. Ini teorinya nih. Ya, Oke. Kita ke eh, action real-nya. ya, sorry. Nah, nih. Kalau di sini udah dibedain. Hijau kan histogram naik. Kalau histogramnya makin naik, warnanya tebel. Warnanya tua. Tuh. Ini hijau, ada hijau tua, ada hijau muda. Bedanya apa? Bedanya kalau hijau tua berarti hijaunya makin hijau. Jadi trennya menguat, tren up-nya menguat. Yang memudar berarti trennya melemah. Ini berarti eh tren up-nya menurun. Akhirnya balik jadi tren down, downtrend. Nah, di sini juga sama. Ini downtrend kuat, downtrendnya melemah. Gitu. Oke, hafalannya Oke. itu aja dulu. Terus Ya, ada ya. lagi yang menyebut kalau kayak begini, ini berarti sideways di atas horizon, tapi warnanya memudar. Ini sideways. Berarti ini seolah-olah lagi sideways. Anak kotak. Sudah mengalami perlemahan ya. Mm-mm. Ini lagi sideways nih. Guys, lagi sideways. Karena di bawahnya kontradiksi. Up tapi melemah gitu. Ini sideways. Ini kan ada di atas, tapi dia melemah. Ini sideways. Ini up. Di merah juga sama. Sini merah, tapi memudar. Ini sideways. Ini sideways. Kebayang nggak? Gitu opposite-nya ya berarti ya. Heeh. Ini ini akum, ini distribusi. Nah, ini yang kemarin Pak Bernard tanya. Jadi dengan MACD kita bisa tahu dia lagi akum apa lagi distribusi. Pak, nanya Pak, kalau yang itu yang di merah sudah mulai memudar, Mm-mm. yang di Ini. apa ya, itu pada saat di ujung, merah di ujung Mm-mm. itu crossing kan antara apa kuning sama birunya Mm-mm. crossing. Nah, itu udah langsung kita beli aja gitu ya. Boleh. Hmm.
Boleh. Ini boleh beli, tapi karena dia masih di bawah horizon, ini belinya boleh icip-icip aja. Oke, oke, oke. Oke. Ini langsung langsung ke prakteknya ya. Hmm. Jadi di sini kita bisa beli sedikit. Hmm. Kenapa? Karena di sini udah crossing, tapi masih di bawah horizon. Ini masih di bawah horizon nih. Si birunya masih di bawah horizon. Hmm. Oke. Di titik sini, birunya di atas horizon. Beli Bukan lagi masih tuh. di bawah, Pak, itu ya? Beli beli Ini nih, sedang, beli ini sedang ya. persis. Oh, yang itunya bener-bener di atas dikit gitu ya? Iya, di sini bisa beli. Belinya lebih banyak. Berarti 2 kali beli ya, Pak? 2 kali beli. Tapi Pak Martin, daripada 2 kali beli, Mm-mm, kita kan beli pertama itu kan kecil karena kita takut dia akan turun Cheng Strand. mm-mm. Kenapa kita nggak nunggu sampai yang signal kedua itu, yang tadi kita tempat beli, daripada kita sinyal masih lemah kita beli gitu? Mm-mm. Nah, jawabannya di sini. 5%. Hmm, ada Kan, potensi naik 5% Oh, short-term ya. ada iya. potensi naik 5%. Mm-mm. Ini kan sebetulnya MACD ini supaya lebih optimize. Hmm, Gitu. Oke. oke ya, ya. Hmm. Kalau kita pakai teori MA, ini belum boleh masuk nih. Iya, betul, betul, Pak. Mm. Masih Cuman ragu. Mm. di sini udah boleh. Nah, ini udah masuk nih. Terus di sini keluar lagi. Tuh, keluar lagi. Disuruh keluar kan? Karena si garis birunya sudah ngelewatin Horizon. horizon. Hmm. Tapi di sini tentatif. Karena kita masuk di sini kan kecil. Di sini juga kecil. Karena nggak terlalu gila-gilaan juga kan. Hmm. Di sini jual boleh, hold juga nggak apa-apa. Yang sebetulnya harus jual itu di sini. Nih, Karena si biru sudah ngelewatin garis oranye betul. dan di bawah horizon. Ah-ah. Dan kalau kita ngelihat di atas, berdasarkan eh, teori MA, dia udah cross 2 MA besar. Oke, memperkuat ya ini Mm-mm. Jadi yang di sini ini optional nih, yang saya itemin. bisa jual bisa enggak. Mm-mm. Tapi yang harus jual di sini, Berarti cut loss ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, gitu. Terus beli lagi di mana? Nih, di sini beli. Pak Martin, kalau misalnya itu kan antara merah sama hijau itu ya, di tengah-tengah itu ada apa antara garis biru dan garis kuning itu ada lembah sedikit ya. Kan dia turun ya, tiba-tiba dia pivot ke atas ya. Pivot ke Mm-mm. atas pasti crossing. Nah, saya beli di situ gimana, Pak? Pasti Hmm, pasti itu kan akan melawan ya dia. Dia mencoba bangkit kan, mencoba di bangkit. sini. Nah, itu ya betul di situ. Itu kan mencoba bangkit. Nah, pas dia Mm. cross pas yakin itu pasti naik terus ya, Pak. Kalau udah mahir, ini sebetulnya tanda buy banyak. Iya, iya, betul betul. Kalau udah mahir. Tapi kalau buat teman-teman, teorinya jangan begitu. Teorinya teori yang simpel aja. Hmm. Tapi Yang benar ped- yang kata Pak Teguh, ini sebetulnya signal buy banyak. Gitu. Oke, tapi Soalnya kalau saya lupakan. lihat, iya, Ya, soalnya kalau saya lihat ini Pak di apa kripto tapi gitu kan. lupakan. Iya, iya itu cukup ini juga, cukup apa resiko juga sih kalau kita Heeh, belum tahu benar pasar, ya, Pak. iya, gitu. Oke. Nah, di sini buy. Di sini sell. Di sini disuruh sell. Di sini disuruh sell. Karena cross kan. Terus di sini disuruh buang semua. Di sini suruh buang semua.
Di teorinya sama, ngelewatin EMA 200 kan. Itu, kebayang nggak? Si price yang lewatin EMA 200 ya. Heeh. Pricing ngelewatin EMA 200 kalau teori di atas dan ngelewatin Ya. EMA 20, EMA 60 sekalian tuh. Kalau teori di bawah, karena Hmm. si birunya sudah cross si horizontal. Betul. Oke, disuruh masuk lagi. Yes. Disuruh masuk lagi di sini. Sini masuk lagi ke sini, masuknya gede. Wah, itu besar tuh rally, rally panjang ya. Oh, ternyata di atas secara teori MA kecilnya masih kebalik. Iya, betul, betul. Cuman Merahnya masih nomor 2 ya, Pak. tapi dua-duanya di atas MA gede, ternyata tapi di atas MA gede Oke. Ya, dan di MA atas umur. gedenya arah naik. Oke, oke, oke. Berarti akan ngiringin terus ya nanti ya. Betul. Jadi akan dijaga Oke, oke, oke. gitu. Nah, secara teori di sini ini harus jual yang saya hitung ini. Teori MACD ya. Secara teori dia harus jual kan? Karena si Iya, biru udah crossing sama si oranye. Iya, yang di bawah kan muncul candle apa muncul itu merah kan? Ya, Tapi kita kan masih punya patokan MA. Ini kan masih up, masih malah mantul nih. mantul. Ketahan sama orange, ketahan sama ungu kan. Di sini boleh masuk lagi sebetulnya. Atau ini bisa kita hold, Pak Martin. Hold bisa, masuk juga sebetulnya bisa. Di sini bisa masuk. Beli lagi. Iya, beli lagi. Dengan teori MA ya. Di sini kan suruh jual, tapi kan di atas horizon. Berarti meskipun kan masih tipis-tipis aman. tapi ini ya aman ya. Meskipun tipis-tipis tapi aman ya, Pak. Iya, karena kan masih di backup sama si MA, Patokannya teori MA-nya. kalau di atas horizon masih aman lah ya, prinsip Heeh, Pak Martin ya. iya betul. Apalagi orange-nya kan juga di atas horizon. Ya, itu masih Mm-mm, aman lah ya, masih bisa di masih hold. aman. Dan intinya dia masih didukung sama teori MA. Gitu. Ini kan ceritanya kita bimbang nih. Kita minta tolong sama indikator yang lain. Ini Berarti intinya saling melengkapi Pak Martin ya. Kalau betul. di apa MA Ribbon itu nggak jelas kita lihat di MACD. Masih deh. MACD nggak jelas kita lihat di MA Ribbon gitu ya. Nah, cuman patokan yang paling simpel, teman-teman pakainya MACD. MA itu buat bantuannya aja. Kalau di MACD bingung, baca ke MA. Nomor satu MACD ya. Mm-mm. Nomor dua Sebab dia yang paling simpel. paling simpel MACD, kedua Ribbon ya. Mm-mm. Terus ke Ray-Ban gitu. Oke. Di sini bisa beli. Di sini juga harusnya disuruh jual kan. Tapi di sini signalnya malah signal buy nih. Kalau kita lihat di MA. Oke. Iya betul, soalnya masih beriringan itu. Heeh. Di sini disuruh sell. Tapi di MA belum suruh sell. Kita sell di mana? Kita sell di sini. Ya Begitu sebelahnya. kebalik. Nah, ini. Ya pas crossing ya. Merahnya Ya, crossing hijau. betul. Di sini kita harus jual. Oke. Kebayang nggak? Pakai dua, dua MA nih. Bayang makin Pakai dua, dua MA, dua indikator. makin 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 terang benderang. Wah, Hmm. ini bisa detail ini kayak gini. Nah, jadi kalau kayak di sini, ini opsinya. Jadi kita kan sebetulnya buy-nya di sini. Ini buy di sini. Sell-nya akhirnya kan di sini. Sell-nya di sini. Hmm. Bisa 10%. Kalau di MA-nya kita di sini buy, sell-nya di mana? Sell-nya di sini.
kita bisa lebih optimize gitu. Kebayang? Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita kayaknya belajarnya sampai MACD dulu deh. Kebayang nggak? Ada pertanyaan nggak dari MACD? MACD ini hanya untuk menegaskan ya, kapan Iya, bener Mm-mm. ya, untuk Jadi menegaskan. si MACD sebetulnya yang lebih apa? Lebih simple. Hmm. Jadi dia yang lebih teman-teman nanti bisa pakai pedomannya MACD. Targetnya sebetulnya aku bisa sharing Ichimoku, cuman waktunya nggak dapet nih. Tahu Ichimoku nggak tuh yang Pak cloud Martin? cloud itu ya? Iya yang cloud. Ya, Oh, oke. mau nanya Pak Martin. Ini Mm-mm. saya sih coba ini ya, pengen tahu cara simpelnya ada apa enggak. Kan kalau yang baru hari ini dibanding yang kemarin kan yang bagian bawah itu ya, yang Mm-mm. merah, hijau, lembah, gunung itu. Mm-mm. Kalau saya lihat, apa kita valid nggak kalau saya berpikir saya tunggu beli pas yang merah-merah di bawah itu warnanya merah muda sekali dan kecil. Kan tahu juga kalau di situ lihatnya nggak lama lagi kalau merahnya merah mudanya lama mengecil, dia akan hijau gitu, akan turn round itu kan. Mm-mm. Kalau gitu gimana Pak Martin? Apa Boleh, bahaya nggak? Boleh juga gitu boleh. ya. Merahnya Tapi mengecil. harus ada syaratnya. Sudut kenaikan si birunya harus tajam di atas Sudut 45. kenaikan. Oh, birunya itu ya, naiknya ya. Kenaikan si birunya harus di atas 45. Hmm. Contoh, nih kayak begini nih. Ini kenaikannya kan di atas 45 nih. Iya, iya. Ini udah 30 nih. Kebayang nggak? Hmm. Tapi yang Mei Juni itu yang sebelumnya sebelah kiri itu dia berbalik lagi ke bawah Pak Martin ya. Iya. Yang sebelah kiri nih, Hmm. Mei Juni. Iya situ. Lagi-lagi Pak Martin kiri. Nah, ini kan berbalik lagi dia kan. Iya. Tapi nggak 45 derajat ya. Mm-mm. Ini Hmm. nggak boleh masuk. Kenapa? Ini kan masih turun. Ini Ya kan lihat masih grafik turun. juga ya. Iya. Dan tetap kita harus melihat bantuan MA, CMA. MA. Kalau di sini Hmm. kita bingung, kita minta bantuan CMA. Gitu. Oke. Oke, Pak. Sip. Nah, satu lagi. Ini eh, yang tadi time frame. Jadi time frame itu bisa beda. Ini kan daily. Yang kita pakai defaultnya daily. Yang umum pakai daily. Tapi kalau saya sendiri pakai itu 3 hour. Gocekannya lebih kelihatan. Oh, Tadi garis-garisnya yang kita garis. Tuh, lebih kelihatan. Di sini masih belum jual. Jualnya di sini. Pas dia nge-cross tuh. Di sini juga masih belum jual. Karena masih ada di atas 60. Gitu. Terus ini masih aman. Karena dia ngikutin 200 doang nih. Nggak jebret ke bawah. Tuh. Jadi kalau time frame yang dikit-dikit mepet-mepet itu eh, lebih kecil, itu lebih halus kita ngelihatnya seolah-olah kita zoom out, kayak kita zoom in. Nah, tapi kalau kita ngelihat di weekly itu beda. Ya weekly itu. Yang tadi kita garis-garis itu di weekly itu masih satu garis tuh. Tuh, masih garis up. Ini masih garis up. Nih, dari sini sampai sini masih garis up. Disuruh masuk di sini sampai sini.
di sini jual. Kebayang nggak definisi multi time frame? Ini di weekly nih. Oke, jadi kalau yang mau mainnya tren, itu kita tetap butuh lihat di weekly. Weekly-nya itu kita make sure bahwa nggak ada rally rally down rally yang panjang. Ini kalau kayak begini, ini kita kelihatan bahwa ini ada bakal down down rally yang panjang. Nih, di titik ini. Karena dia jebol 60. Belum. Ngomong-ngomong, suara saya masih oke? Masih, Pak. Oh, Masih, iya, Pak. sebab nggak ada respon. Aku tahu ya putus. Ini sambil Bingung. ini saking seriusnya nih, sampai bingung. Ya, Heeh. menyimak Pak, Ini saya menyimak betul. ngebayangin nih, kalau ada tugas. Kalau ada tugas gimana nih? Ya, Aku nggak lagi satu bingung Susah. kok. Hmm. satu-satu nggak apa-apa. Ini aku cuman buat kasih bayangan. Kalau beda time frame, itu chartnya akan beda dan kelakuannya akan beda. Kalau untuk Contoh, kalau untuk daily trading berarti bagusnya pakai yang three hour ya? daily trading, ya, bukan daily ya. Kalau kita mau main yang swing, Oh, swing, seminggu swing lah ya. itu pakai 45. Swing Empat- itu pakai 45 menit. Pakai 45 menit. Ya, catat aja dulu deh. Catat buat tugas. Jadi, kalau kita mau main yang eh, mingguan sampai bulanan, itu pakainya 3 hour. Ntar kok. Jadi, main yang aku bilang trend following, itu pakai time frame-nya itu yang 3 hour. Kalau mingguan pakai berapa? Kalau yang main 3 minggu sampai 3 bulan, itu pakai 3 hour. Oke. Oke, terus. Kalau mau main yang lebih cepat lagi, yang aku bilang swing, jadi 3 hari sampai 3 minggu, itu pakainya 45 menit. Oke, Tuh. terus. Nah, gitu aja. Kalau yang daily trading, saya nggak saranin. Daily trading sebetulnya bisa pakai 5 menit atau 15 menit. Mesti cari saham-saham yang aktif di 5 menit atau 15 menit. Tuh, gitu. Cuman saya nggak saranin. Kalau buat teman-teman, pakai swing sama trend following aja dulu. Oke? Nah, nah, biar teman-teman lebih ngeh bedanya trend following atau swing, kan teman-teman udah bikin yang daily itu, yang tadi naik turun yang pakai tren, yang pakai MACD. Oke. Heeh. Nah, tugas kedua adalah emiten yang tadi yang teman-teman udah bikin itu monitor pakai 2 indikator, tapi time frame-nya pakai 45 menit. Nah, pakai emiten yang teman-teman udah bikin. Itu. Oke nggak? Tadi berapa, Pak? Yang swing ya? Heeh, jadi kalau swing itu kita pakai 45 menit. Gitu. Oke, catat aja, catat dulu. Kalau pakai swing, itu time frame-nya 45 menit.
Kalau trend following itu bisa pakai 3 hour, bisa pakai daily. Oke, udah catat belum? Udah Sudah kok. Pak Guru. Sudah Pak Guru. Nah, Sebab ini karena dunia digital takutnya nggak nyampe itunya kalau nggak ada respon. Ini kita siap, diam siap. menyimak dengan setengah mah. Menyemak dengan setengah bengong-bengong, Iya benar, ada bengong. setengah bengong-bengong. Ya udah. Nah, tugas yang kedua itu emiten yang teman-teman udah bikin. Kalau yang tadi kayak si Lena, updatein aja dulu pakai yang daily, terus bikin pakai yang 45 menit Oke kok. gitu. Nah, sama tadi Pak Rio, ya pokoknya teman-teman jadi bikin nanti kita bahas lagi selanjutnya itu yang untuk pemantauan itu kita akan cek eh, apa behaviornya di thread following sama swing untuk periode yang sama gitu. Nanti biar teman-teman bisa milih. Teman-teman mau main di trend following apa mau main di swing. Targetnya itu. Oke? Oke. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertemuan ketiga, kita mau eh, di jam yang sama, hari Sabtu minggu depan, jam segini juga kurang lebih. Mungkin kita bisa lebih panjang sih. Kalau kita latihan, apa, kalau kita bahas praktek, kita butuh 2 jam, 2 jam, 2 jam setengah sih. Mau jam segini lagi, oke nggak? Atau mau kita pindahin ke malam? Kalau ke malam berarti Pak Bernard di subuh, Hmm, bisa Pak, aman. aman. Yang lain gimana? Ngikut aja kita. Buat juga Minggu kok. depan ya Pak, sorry, sorry tadi. Minggu depan, Sabtu, Sabtu minggu depan. boleh, Sabtu boleh. minggu Bisa, bisa. depan. Kalau bisa kita mulai lebih cepat, mungkin jam 1. Jam ya Hmm. ya jam 1 lah, Hmm. setengah 1 kita mulai sampai sekitar jam 3. Jam 3 lewat lah. Oh, aman sih. Kalau jam 1 siang sana kan di sini jam 7 Pak, nggak apa-apa. Oh, oke, ya udah. Berarti Hmm. eh besok kita mulai lebih cepat, mungkin 12.30. 12.30 nanti kita sampai selesai. Sebab kita harus ngebahas masing-masing nih nanti. Yang time frame lambat, daily, sama time frame cepat, yang 4, 4, 5 menit. Pakai 2 indikator. Ini besok Pak, Minggu atau minggu depan? Enggak, minggu depan. Oh, minggu depan, ya besok Minggu. Ah, ah, Siap, siap. minggu besok, tanggal 6. Oke. Iya, Gitu iya. ya. Tadi Ya. yang ditugasin yang trend following sama swing atau sama yang daily trend? Pokoknya tadi kalau Cilena kan pakai ICBP ya. Ya. Nah, bikin ICBP yang di daily sama ICBP yang di 45 menit. Oh, Tapi udah pakai 2 indikator. Yang daily oke. berarti yang 15 menit ya, Pak Bernard? Enggak, bukan daily, bukan. Oh, Jadi trend following jangan pakai Oh, daily, jangan pakai daily. soalnya tadi Pak oh Bernard jangan bilang pakai daily. daily. Ah, ah. Jadi Following eh dan swing. ya yang swing, jadi mainnya yang time frame 45 menit sama yang day pakai day. Day. Ah, ah. Jadi time Day. frame day sama time frame 45 menit. Oh, oke. Atau enggak Oh, diganti deh, diganti kalau day kan udah nyoba nih. Jadi teman-teman yang buat ini bikin yang 3 hour sama 45 menit. Oke, yang oke. rolling sama swing ya. Jadi bikin yang emiten yang sama, yang tadi teman-teman bikin. Kalau Pak Teguh berarti pakai yang UNTR, bikin yang di 3 hour sama 45 menit gitu. Kalau Ci Helena berarti kan pakai ICBP. Pak Rio juga ICBP ya tadi ya, gitu. Nah kalau Pak Bernard berarti pakai si BRI gitu ya. BRI atau BRI ya Pak? Atau enggak pilih salah satu, pilih dua lagi, pilih satu lagi deh biar dua gitu. Boleh. Oke,
Ya, oke. Dua ya. Oke, ya udah, aku udah mesti jalan. Oh Kalau iya, enggak siap nanti Pak Martin. acaranya Pak Teguh berantakan tuh. Siap Bapak Pembicaranya ada di Komandan. sini lagi diculik. Iya nih. Mau dimarahin Iya, pembicara nanti Pak. ya udah, sip. Nanti Siap, kita siap. ketemu Makasih Pak. minggu depan ya. Ya, Kita ya. bahas Kita tugasnya. mau review juga nih. Iya Pak. Makasih loh Pak Nonton Martin. Terima kasih recording. Pak Martin, luar Gitu biasa. ya. Makasih Pak Makasih ya, Martin. Om Ya, Oke, Martin. luar oke. biasa. Sip. Terima kasih Pak Makasih. Teguh, Pak Yuk, Dua bye. Mandela, Pak Bernard. Yuk. Yuk, Pak Rio, Pak Yuk Teguh, Pak Cia. Rio, Pak Yuk. Bernard.